Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Akdi 1, kelas 330, yang beranggotakan Muhammad Vito Raihan dengan NPM 1302191381, Rosintan Wilhelmina Pitupulu dengan NPM 1302191329, Yosua Martopan Barus dengan NPM 1302191434. Kali ini kami akan membahas bab 1 mengenai Management, the Controller, and Cost Accounting. Sekarang kita akan membahas tentang peranan seorang controller dalam perencanaan dan pengendalian. Dalam sistem pengendalian manajemen, controller merupakan orang yang bertanggung jawab dalam merancang dan mengoperasikan sistem pengendalian manajemen. Pada hakikatnya, controller adalah suatu bagian yang mempunyai peranan dan tugas untuk membantu pimpinan dalam mengelola dan menyampaikan informasi berupa data-data sebagai dasar untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan, bertanggung jawab terhadap pelaksananya pengendalian intern yang baik dan terarah, serta memberikan nasihat kepada manajemen di bidang pelaporan, perencanaan, dan pengendalian perusahaan. Controller juga memiliki peran dalam perencanaan dan pengendalian. Di sisi perencanaan, controller berfungsi untuk memastikan bahwa rencana didukung oleh semua entitas demi tercapainya suatu tujuan. Controller juga menentukan tujuan yang diinginkan dan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Controller juga memastikan bahwa perencanaan yang dibuat berdasarkan pada analisis atas fakta dan cara berpikir yang reflektif, imajinasi, dan visi ke depan. Dari sisi pengendalian, controller juga memiliki fungsi yakni untuk memastikan bahwa hasil atau tujuan yang telah dicapai sesuai dan berada dalam batasan yang diinginkan. Peranan akuntansi biaya. Yang pertama, di masa lalu, akuntansi biaya berperan dalam perhitungan nilai persediaan yang dilaporkan di neraca dan angka harga pokok penjualan yang disajikan dalam laba rugi. Yang kedua, pada masa sekarang akuntansi biaya berperan dalam mengurus pencatatan setiap hal yang terjadi selama menjalankan suatu usaha agar nanti catatan itu bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dan pemasukan barang yang akan dilakukan di periode ke depan. Yang ketiga, membuat dan melaksanakan rencana dan anggaran untuk beroperasi dalam kondisi kompetitif dan ekonomi yang telah diprediksi sebelumnya. Yang keempat, menetapkan metode perhitungan biaya yang memungkinkan pengendalian aktivitas, mengurangi biaya, dan memperhatikan kualitas. Yang kelima, mengendalikan kuantitas fisik dari persediaan dan menentukan biaya dari setiap produk dan jasa yang dihasilkan untuk tujuan penetapan harga dan evaluasi kinerja dari suatu produk, departemen, atau divisi. Yang keenam, menentukan biaya dan laba perusahaan untuk periode akuntansi 1 tahun atau untuk periode lain jangka pendek. Yang terakhir, memilih di antara 2 atau lebih alternatif jangka pendek atau panjang yang dapat mengubah pendapatan atau biaya. Akuntansi biaya dan hubungannya dengan teknologi yang digunakan dalam perusahaan manufaktur. Akuntansi biaya mengubah karakteristik biaya dalam teknologi perusahaan manufaktur. Misalnya untuk biaya produksi, terjadinya perubahan tingkat persediaan yang lebih rendah, kurangnya penggunaan tenaga kerja, dan semakin meningkatnya biaya tetap. Pada era modern ini, dengan segala tantangan yang ada, sistem akuntansi biaya harus terus-menerus berevolusi untuk meningkatkan manfaat dan relevansinya di dunia akuntansi.
Informasi akuntansi biaya yang dapat diandalkan telah menjadi senjata yang kompetitif bagi perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Lalu selanjutnya ada etika profesi akuntansi. Etika profesi akuntansi yaitu suatu ilmu yang membahas perilaku atau perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Terdapat 8 prinsip dasar etika profesi akuntansi, yaitu: yang pertama, perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi sebagai perwujudan tanggung jawabnya karena penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja, dan masyarakat umum. Dalam upaya memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaan, akuntan profesional sangat tidak dianjurkan mencebarkan nama baik profesi. Akuntan wajib mempunyai sikap jujur dan dapat dipercaya. Yang kedua, tanggung jawab profesi. Seorang akuntan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional terhadap semua kegiatan yang dilaksanakannya. Anggota memiliki tanggung jawab kepada pemakai jasa mereka dan tanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota demi mengembangkan profesi akuntansi serta memelihara kepercayaan masyarakat. Semua usaha tersebut diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi. Yang ketiga, ada standar teknis. Setiap kegiatan harus mengikuti standar teknis dan standar profesional yang relevan, sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati. Akuntan berkewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, International Federation of Accountants, badan pengatur dan pengaturan perundang-undangan yang relevan. Lalu selanjutnya ada kepentingan publik. Anggota akuntan profesional berkewajiban untuk bertindak dalam rangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, serta menunjukkan sikap profesionalisme. Salah satu ciri dari profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan juga memegang peranan penting di masyarakat. Arti publik dari profesi akuntan meliputi klien, pemerintah, pemberi kredit dan pegawai, investor, dunia bisnis, dan pihak-pihak yang bergantung kepada integritas dan objektivitas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis dengan tertib. Oleh karena itu, seorang akuntan harus selalu bertindak sesuai dengan koridor pelayanan publik untuk menjaga kepercayaan mereka. Yang kelima, ada integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Lalu yang keenam, kerahasiaan. Mengingat akuntan adalah profesi yang berhubungan langsung dengan data keuangan, maka sudah sepatutnya harus mampu memegang prinsip kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan mengharuskan setiap akuntan untuk tidak melakukan berikut ini. Yang pertama, mengungkapkan informasi rahasia yang diperolehnya dari hubungan profesional dan hubungan bisnis pada pihak di luar kantor akuntan atau organisasi tempat akuntan bekerja, tanpa diberikan kewenangan yang memadai dan spesifik, terkecuali jika mempunyai hak dan kewajiban secara hukum atau profesional untuk mengungkapkan kerahasiaan tersebut. Yang kedua, menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga, informasi yang diperoleh baik melalui hubungan profesional maupun hubungan bisnis. Ketujuh, objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual,
tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain. Yang kedelapan, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Kompetensi adalah salah satu penjamin mutu dan kualitas layanan dari seorang profesional di bidang jasa. Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mengharuskan setiap anggota akuntan untuk memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberi kerja atau klien menerima layanan yang profesional dan kompeten. Lalu, bertindak tekun dan cermat sesuai teknis dan profesional yang berlaku ketika memberikan jasa profesional. Terima kasih, semoga video kami bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.